Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja. Seperti kasus apakah boleh nominal upah pokok di bawah nominal upah minimum. Nah teman-teman, ini ada contoh kasusnya. Di daerah saya, misalkan upah minimumnya adalah 4.200.000. Saya mendapatkan gaji setiap bulannya 4.300.000. Dengan catatan jika saya bekerja full dalam sebulan, hitungan dalam 20 hari. Yang terdiri dari gaji pokok 3.500.000 dan uang kehadiran 700.000. Secara keseluruhan gaji saya melebihi upah minimum. Lalu saya tidak kerja selama 2 hari. Sehingga upah yang saya terima hanya 4 juta rupiah. Yang mana itu di bawah upah minimum di daerah saya. Apakah benar hitungannya seperti itu? Lantas, bolehkah besaran upah pokok di bawah upah minimum? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, sebelum menjawab contoh kasus mengenai bagaimana jika upah pokok di bawah upah minimum, ada baiknya kita pahami dulu terlebih dahulu mengenai komponen upah. Nah, upah terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama adalah upah tanpa tunjangan, yang kedua adalah upah pokok dan tunjangan tetap, yang ketiga adalah upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, atau yang keempat adalah upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Adapun yang dimaksud upah tanpa tunjangan adalah upah tanpa tunjangan, yaitu sejumlah uang yang diterima oleh pekerja atau buruh secara tetap tanpa adanya tambahan tunjangan. Contoh misalnya, si A menerima upah 3 juta sebagai upah bersih. Besaran upah tersebut utuh digunakan sebagai dasar perhitungan hal-hal yang terkait dengan upah, seperti tunjangan hari raya, upah lembur, pesangon, iuran jaminan sosial, dan juga lain-lain. Nah, sedangkan tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Sehingga merujuk pada penjelasan komponen upah di atas tadi, uang kehadiran yang tadi disebutkan merupakan tunjangan tidak tetap karena didasarkan pada kehadiran teman-teman. Ini berarti komponen upah yang teman-teman terima setiap bulannya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Nah, teman-teman, kita lihat komponen upah minimum sekarang. Untuk mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan yang salah satunya berupa upah minimum. Oleh karena itu, pada dasarnya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Untuk mengetahui apakah upah yang teman-teman terima tidak melanggar aturan upah minimum atau tidak, yang perlu teman-teman ketahui adalah komponen upah manakah yang dapat dijadikan sebagai komponen upah minimum. Teman-teman, berdasarkan PP Pengupahan, pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari pertama adalah upah tanpa tunjangan dan yang kedua adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Bolehkah upah pokok di bawah upah minimum? Jika komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum. Sehingga menjawab pertanyaan pada kasus teman-teman yang tadi kita bahas sekarang, yaitu seharusnya upah pokok yang teman-teman dapatkan per bulan minimal sebesar upah minimum. Karena teman-teman menerima tunjangan tidak tetap, bukan tunjangan tetap. Jadi, jika upah minimum daerah teman-teman adalah 4.200.000, sedangkan upah pokok teman-teman hanya 3.500.000 tanpa adanya tunjangan tetap, maka pengusaha di tempat teman-teman bekerja telah melanggar ketentuan upah minimum. Uang kehadiran yang teman-teman terima tidak dapat dihitung karena merupakan tunjangan tidak tetap yang tidak termasuk dalam komponen upah minimum.
Pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Tetapi sebagai catatan, upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Selain itu, ketentuan upah minimum tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Sebagai gantinya, pada usaha mikro dan kecil, upah disepakati bersama antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Nah, namun kesepakatan ini minimal besar persentase tersebut dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.